Selamat datang. Hari ini kita punya sesuatu yang, unik banget buat Anda. Sebuah buku kecil dari tahun 1900-an. Betul, judulnya Cheerfulness as a Life Power atau Keceriaan sebagai Kekuatan Hidup. Kedengarannya agak kuno ya. Banget, tapi pas kita baca isinya tuh loh. Kaget kan? Rasanya kayak ditulis buat zaman sekarang. Iya, isinya tentang gesekan dalam hidup yang serba cepat, penuh persaingan. Dan gesekan itu kayaknya nggak pernah hilang ya. Malah mungkin makin terasa sekarang. Benar, dulu mungkin sumbernya telegram dan kereta uap, sekarang notifikasi dan email yang nggak berhenti-berhenti. Tekanannya beda, tapi karat di mental kita kayaknya sama aja. Tepat sekali. Penulisnya Orison Swett Marden. Udah lihat ini sebagai masalah serius bahkan di zamannya. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar harta karun ini. Kita mau lihat bareng-bareng gimana Marden memandang keceriaan itu bukan sekedar, perasaan senang biasa. Tapi lebih sebagai alat. Betul, alat yang bisa kita pakai buat kesehatan, sukses, bahkan ketenangan batin. Mari kita lihat deh, resep dari seabad lalu ini masih manjur nggak buat kita sekarang? Oke, kita mulai dari satu cerita yang langsung bikin saya, wah, ini dia. Yang mana nih? Tentang seorang miliarder, William K. Penderfield. Oh iya, yang itu. Dia pernah bayar seorang seniman mimik terkenal, Chokelin, sebesar $3.000. $3.000 di zaman itu loh, itu besar sekali. Besar banget, hanya buat pertunjukan pribadi di kapalnya. Nah, tapi yang paling menarik bukan jumlahnya, tapi rincian tagihannya kan? Itu dia, rincian tagihannya ini yang luar biasa. Coba deh ceritain. Jadi tagihannya dirinci, $600 untuk 6 kali membuat penonton menangis. Dan? $2.400 untuk 12 kali tawa. Jadi tawa dihargai 4 kali lebih mahal daripada air mata. Secara harfiah. 4 kali lipat. Ini bukan soal hiburan biasa. Ini pernyataan tentang nilai sebuah kegembiraan. Betul. Dan ini langsung nyambung ke ide inti buku ini ya. Langsung ke intinya. Marden menyebutnya The Love Cure, atau terapi tawa. Dia bilang tawa itu bukan cuma ekspresi, tapi aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang penting banget. Iya, dia menggambarkannya sebagai cara alam buat melatih organ-organ dalam kita. Coba deh Anda bayangkan. Saat kita ketawa ngakak sampai sakit perut. Iya kan? Paru-paru dan diafragma kita kan gerak naik turun dengan kuat, seolah-olah mengocok lambung, hati, organ internal lainnya. Marden bahkan menyamakannya dengan sensasi fisik waktu kita naik kuda. Jadi kayak internal jogging gitu ya? Persis. Kalau lagi malas ke gym, mungkin nonton komedi aja cukup. Saya suka ide itu. Dan ada penjelasan yang kedengarannya cukup ilmiah buat zamannya. Sangat. Ada kutipan dari seorang dokter, Dr. Green. Dia bilang, tidak ada sudut terkecil dari pembuluh darah di tubuh yang nggak merasakan riak dari tawa yang tulus. Wow. Tawa itu mempercepat napas, meningkatkan sirkulasi, dan secara harfiah menghangatkan seluruh sistem tubuh. Jadi bener-bener latihan fisik dari dalam keluar ya? Dari dalam, saya suka istilah itu. Tapi kan tawa itu seringnya spontan. Beda sama olahraga yang bisa dijadwalkan. Nah, itu pertanyaan bagus. Apakah Marden percaya kita bisa menjadwalkan tawa atau bahkan memaksanya? Apalagi pas kita lagi nggak merasa lucu sama sekali. Dan Anda baru saja menyentuh poin paling radikal dari buku ini. Jawabannya, iya. Oh ya? Marden melihat keceriaan itu sebagai kebiasaan yang bisa dilatih, bukan sesuatu yang pasif. Jadi bukan nunggu alasan buat bahagia, tapi menciptakan kebahagiaan. Ada satu kisah luar biasa tentang seorang wanita di Milpitas. Dia ini menderita kesedihan mendalam, gangguan pencernaan kronis, dan insomnia. Lalu dia coba sebuah eksperimen pada dirinya sendiri. Tunggu dulu deh, ide maksa diri buat ketawa ini kedengerannya agak aneh sih. Iya kan? Di zaman sekarang, ini bisa dibilang mirip-mirip konsep toxic positivity. Bener juga. Apa buku ini membahas batasannya? Atau Marden melihatnya murni sebagai latihan disiplin mental? Pertanyaan yang sangat bagus dan relevan. Dari sudut pandang Marden ya, ini bukan tentang menyangkal perasaan sedih. Oke. Ini lebih kayak, gimana ya, latihan fisik buat pikiran dan tubuh. Jadi wanita itu bikin aturan. Aturan gimana? Dia akan masuk ke kamarnya sendirian 3 kali sehari dan memaksa dirinya tertawa terbahak-bahak. Wow. Awalnya, suami dan anak-anaknya ngira dia udah gila. Saya bisa bayangin sih, pasti canggung banget. Canggung sekali, mereka ngawasin dia dengan cepat. Lalu apa yang terjadi? Nah, awalnya memang aneh, tapi lama-lama keanehan itu menular. Menular? Suaminya, pas denger tawa paksanya itu, akhirnya nggak tahan dan ikut ketawa geli. Loh? Tawanya si suami ini lalu memancing tawa sungguhan dari si wanita.
Anak-anaknya yang dengar mereka berdua ketawa ikut gabung juga. Jadi yang tadinya dipaksa, Berubah jadi ritual kegembiraan yang tulus di rumah mereka. dan hasilnya, Sakit kepala dan gangguan pencernaannya hilang, seluruh atmosfer rumahnya berubah. jadi bukan toxic positivity ya? Bukan, ini lebih ke gagasan bahwa tindakan bisa mendahului perasaan. Fake it till you make it, tapi buat kebahagiaan. Oke. Jika tawa adalah obatnya, Marden juga mengidentifikasi penyakitnya dengan sangat tajam. Dan dia kasih nama yang khas banget buat zamannya. Americanitis. Istilah yang luar biasa kan? Dan deskripsinya itu loh bakal terasa akrab banget buat Anda. Gimana deskripsinya? Americanitis itu kondisi masyarakat yang terus-menerus cemas, tegang, terlalu fokus pada bisnis dan keuntungan. Akibatnya, Akibatnya, meskipun punya semua kenyamanan material, mereka nggak punya kegembiraan. Wajahnya tegang, obrolannya cuma soal kerjaan. tunggu, ini kan pada dasarnya burnout atau hustle culture versi tahun 1900-an. Persis. Tapi bedanya, Marden gak menyalahkan pekerjaannya, tapi gesekan mental yang kita ciptakan di sekitarnya. Nah, itu insight yang kuat. Mungkin masalahnya bukan karena kita terlalu banyak kerja. Tapi karena kita terlalu banyak khawatir pas lagi kerja. Tepat sekali. Penulisnya mengutip seorang pengkhotbah terkenal, Beecher. Apa katanya? Bukan pekerjaan yang membunuh manusia, itu adalah kekhawatiran. Pekerjaan itu sehat, kekhawatiran di sisi lain diibaratkan kayak karat pada mata pisau. Karat pada mata pisau. Iya, pisau yang tajam bisa hancur bukan karena sering dipakai, tapi karena dibiarin berkarat oleh kelembapan kekhawatiran dan ketakutan. Analogi itu tajam sekali, dan buku ini nggak berhenti di situ. Ada penjelasan neurologisnya juga. Dari seorang dokter otak terkemuka saat itu, Dr. Jacobi, yang bilang kekhawatiran itu secara harfiah bisa membunuh. Benar, dan dia pakai dua analogi yang sangat visual dan agak mengerikan. Oh ya? Pertama, dia gambarin kekhawatiran di otak itu kayak tetesan air yang jatuh terus-menerus di satu titik yang sama. Awalnya nggak terasa. Betul, tapi lama-lama akan mengikis batu sekalipun. Lalu yang kedua, Kedua, dia menggambarkannya seperti palu kecil yang terus-menerus memukul otak di area yang sama, hari demi hari, sampai sel-sel di area itu rusak. wow, gambaran yang sangat kuat. Jadi khawatir itu bukan cuma perasaan nggak nyaman ya. Bukan cuma itu, tapi sebuah proses fisik yang aktif merusak otak kita. Buku ini bahkan menyebutnya spesies monomania. Semacam obsesi pada satu pikiran yang merusak, yang menguras semua energi kita tanpa menghasilkan apa-apa. Dan pemborosan energi ini nyata. Buku ini mengklaim kekhawatiran itu menghabiskan 90% energi kita. Tanpa membawa kita maju seinci pun. Lebih melelahkan daripada kerja fisik seharian. Anda pasti pernah ngerasain kan? Oh, tentu saja. Seharian nggak ngapa-ngapain selain khawatir, tapi malamnya rasanya capek luar biasa. Nah, dan ada beberapa anekdot di buku ini yang rasanya kayak nampar kita. Seperti kisah seorang pria di ranjang kematiannya ya. Iya, dia bilang, sepanjang hidupku, aku punya banyak sekali masalah, yang sebagian besar tidak pernah terjadi. Itu benar-benar bikin kita berhenti sejenak dan mikir. Ada juga cerita tentang seorang pebisnis sukses yang ayahnya menghabiskan 25 tahun hidupnya dalam kecemasan. Cemas soal kemalangan bisnis yang dia ramalkan bakal terjadi, Dan kemalangan itu, tidak pernah datang. bayangkan, seperempat abad energi mental terbuang sia-sia. Untuk sesuatu yang cuma ada di dalam kepala. Ini jadi pengingat yang kuat buat kita semua. Coba deh, tanyakan pada diri Anda sekarang. Berapa banyak energi yang Anda habiskan hari ini buat khawatir soal email yang belum tentu isinya buruk? Ada kontras yang tajam banget yang dia gambarkan. Antara orang Amerika yang cemas dan wanita Hawaii yang riang. Betul. Seorang koresponden surat kabar pada masa itu, Annie Lowry, menulis bahwa wanita di Hawaii itu tidak tahu cara khawatir. Mereka makan, bernyanyi, tertawa, dan hidup sepenuhnya pada saat ini. Kalau ada makanan enak, mereka panggil semua orang buat ikut makan. Dan kalau nggak ada makanan, mereka tidur aja dan lupa untuk lapar. Mereka nggak coba mereformasi alam semesta. Mereka cuma menikmati hidup apa adanya. Tentu ini bukan berarti kita harus jadi nggak bertanggung jawab ya. Bukan. Tapi ini soal pilihan fokus. Kemana kita mengarahkan energi mental kita? Marden pakai metafora yang indah banget buat ini. Dia bilang, ada orang yang lihat dunia lewat kaca berasap. Yang bikin segalanya tampak suram dan menyedihkan. Sementara yang lain memilih lihat lewat lensa berwarna mawar. Yang membuat segalanya tampak indah. Dan yang terpenting, ini adalah sebuah pilihan sadar.
Seperti mengubah alamat mental Anda. Ada kisah tentang seseorang yang menggambarkan dirinya pindah dari jalan menggerutu ke jalan syukur. Oh, ini menarik. Dia bilang, di alamat lamanya, cuacanya selalu buruk, rumahnya nggak nyaman, burung-burung nggak pernah nyanyi. Tapi sejak dia pindah, Udaranya jadi cerah, rumahnya bagus, dan burung-burung bernyanyi sepanjang hari. padahal lingkungan fisiknya nggak berubah sama sekali. Sama sekali, yang berubah cuma cara pandangnya. Nah, ada satu cerita lagi yang jadi favorit saya. Yang mana? Tentang Paman Henry, seorang optimis sejati. Dia seorang petani. Oke. Dan salah satu tugas terberatnya adalah mencabuti batu-batu besar dari ladang sebelum bisa ditanami. Pekerjaan yang melelahkan dan bikin frustrasi kan. Pastinya. Tapi Paman Henry punya cara yang jenius. Dia mengubah tugas berat itu jadi permainan. Gimana caranya? Dia menyebut ladang batunya itu sebagai ladang tambang. Ladang tambang. Dan batu-batu besar yang harus disingkirkan itu adalah bongkahan emas. Tepat. Dia bakal bilang ke keponakannya, "Ayo Jim, aku tahu di mana ada banyak bongkahan emas." Hah, cerdas sekali. Dan setelah kerja keras seharian, dia akan tertawa dan bilang, "Satu-satunya perbedaan adalah cara kita menjadi kaya dengan bongkahan emas ini adalah dengan menyingkirkannya, bukan mendapatkannya." Ini contoh sempurna tentang gimana reframing sebuah tantangan bisa mengubah segalanya. Mengubah beban jadi permainan. Itulah inti dari optimisme praktis yang dibicarakan buku ini. Bukan tentang menyangkal adanya kesulitan, batu-batu itu nyata dan berat. Tapi tentang kemampuan buat menemukan kegembiraan, permainan, dan makna bahkan dalam tugas yang paling membosankan sekalipun. Itu adalah kekuatan pilihan. Konsep reframing ini juga sangat relevan di dunia kerja. Betul, ada bab khusus berjudul Oiling Your Business Machinery. Atau meminyaki mesin bisnis Anda. Idenya sederhana. Kecemasan dan kekhawatiran itu menciptakan gesekan. Dan gesekan itu menghambat produktivitas. Persis, buku ini berpendapat, orang yang kerja dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, sebenarnya bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Dengan kualitas yang lebih baik. Dibanding orang yang sibuk, panik, dan terus-menerus mengeluh. Kecemasan itu bikin kita nggak efisien. Kayak menjalankan mesin tanpa oli ya. Betul, banyak suara bising dan panas, tapi gerakannya tersendat-sendat dan akhirnya rusak. Dan sikap ini sangat menular. Ada contoh tentang John Wanamaker, seorang pedagang sukses pada masanya. Oh iya, Dikatakan bahwa sebuah selamat pagi yang ceria darinya saat lewat di depan para pegawainya itu punya dampak luar biasa. untuk semangat kerja seluruh tim sepanjang hari. Sebaliknya, atasan yang terus menggerutu cuma akan menyebarkan ketakutan. Dan membuat semua orang kerja di bawah tekanan. Yang paling menarik adalah beberapa contoh unik yang Marden berikan. Tentang gimana keceriaan bisa meningkatkan efisiensi secara harfiah. Misalnya, dia mengutip klaim dari Swiss bahwa pemeras susu yang bernyanyi saat bekerja dibayar lebih mahal. Hah, luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena sapi-sapi itu dilaporkan menghasilkan susu 1/5 lebih banyak jika diperah dengan iringan melodi yang menyenangkan. Loh, jadi suasana yang tenang dan ceria itu secara langsung memengaruhi hasil produksi ya? Mungkin kedengarannya aneh, tapi ini menyoroti bagaimana lingkungan emosional mempengaruhi kinerja fisik. Jadi kalau peternak sapi perah mau meningkatkan produksi, solusinya bukan teknologi canggih, tapi kursus vokal. Bisa jadi, saya nggak nyangka bakal nemu tips bisnis kayak gini di buku dari sahabat lalu. Ada contoh lain juga kan? Tentang kuda. Betul. Para petani di Inggris biasa masang lonceng-lonceng kecil di tali kekang kuda mereka pas membajak sawah. Tujuannya bukan cuma hiasan kan? Bukan. Mereka percaya alunan musik yang ceria dan ritmis dari lonceng itu bikin pekerjaan kuda terasa lebih ringan. Jadi kudanya dianggap gak terlalu capek karena ada musik? Ini cara berpikir yang luar biasa, bahwa menciptakan lingkungan yang positif itu secara harfiah bisa meringankan beban kerja. Menurut saya, yang paling utama adalah keceriaan itu bukanlah kemewahan. Atau sesuatu yang terjadi begitu saja kalau kita beruntung? Menurut Marden, itu adalah kekuatan yang bisa dilatih, sebuah keterampilan. Tepat. Keterampilan yang punya manfaat fisik nyata seperti dalam terapi tawa. Keterampilan yang jadi penangkal racun dari penyakit modern bernama kekhawatiran kronis. Dan keterampilan yang bisa jadi pelumas untuk membuat mesin pekerjaan dan kehidupan kita secara keseluruhan berjalan lebih lancar dan efisien. Buku ini meninggalkan kita dengan gambaran yang kuat. Bahwa kita semua adalah penambang di tambang kegembiraan yang belum digali. Ada begitu banyak kegembiraan kecil di sekitar kita setiap hari. Secangkir kopi yang enak,
lagu yang bagus, senyum dari orang asing. Tapi seringkali kita terlalu sibuk atau cemas buat menyadarinya. Dan ada resep praktis dari GT yang dikutip di sini. Gimana resepnya? Dia menyarankan agar setiap hari kita berusaha untuk mendengar sebuah lagu kecil, membaca puisi yang bagus, melihat gambar yang indah. Dan jika memungkinkan, mengucapkan beberapa patah kata yang masuk akal. Kegembiraan itu ada di sekitar kita. Tapi kita harus aktif mencarinya, seperti penambang yang mencari emas. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Buku ini menceritakan kisah seorang raja Persia yang sakit parah. Orang-orang bijaknya bilang, satu-satunya obat adalah memakai kemeja milik orang yang benar-benar puas dengan hidupnya. Lalu para utusannya mencari ke seluruh penjuru kerajaan. Setelah pencarian panjang, mereka akhirnya menemukan orang yang paling bahagia dan paling puas di negerinya. Siapa orang itu? Orang itu adalah seorang pria miskin dan buta, yang saat ditemukan sedang duduk di bawah pohon sambil bersenandung gembira. Lalu saat para utusan meminta kemejanya, Pria itu tertawa dan berkata bahwa dia tidak punya kemeja sama sekali. wow, Kisah ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. jika kepuasan adalah fondasi dari keceriaan, dan ia tidak ditemukan dalam harta benda, status, atau bahkan penglihatan yang sempurna. Lalu dari mana dan bagaimana Anda benar-benar mulai menumbuhkannya dalam hidup Anda? Mulai hari ini.